Masya Allah, Bapak Ibu hari ini siang semakin semangat setelah tadi pagi menemani, ada yang mendampingi, ada yang di kantor, mendampingi putra-putri tercinta juga mengikuti kegiatan Tarhib Ramadan. Insya Allah semakin siang Bapak dan Ibu semakin semangat ya. Insya Allah kita akan bersama-sama menyimak acara parenting dari pembicara kita yang luar biasa. Alhamdulillah telah hadir sejak jam setengah satu tadi, Bapak Dr. Andes Bambang Setiawan MM, Master NLP, Masya Allah. Keren isi pembicaraannya nanti, kita akan simak baik-baik. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, hari ini telah hadir bersama dengan kita Bapak Dr. Andes Bambang Setiawan MM. Beliau juga manajer pembinaan SDM di LPIT Thorik bin Ziyad, dan sebetulnya banyak jabatan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ahlan wa sahlan Pak Bambang di TKIT Thorik bin Ziyad. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Mama Zahwa, Ketua PWMG TKIT Thorik bin Ziyad yang luar biasa pula semangat mengajak ibu-ibu semua untuk bisa menimba ilmu, untuk bisa mencari lagi haus dengan ilmu, mencari berbagai pengalaman, bagaimana kita bisa mengendalikan emosi anak-anak kita bisa mendidik anak-anak kita semua, sehingga anak-anak kita bisa terbentuk menjadi generasi yang soleh dan cerdas. Semangat terus ya Mama, siapa? Maaf Bu. Mama Zahwa dan tim, mohon maaf Mama Zahwa kalau saya masih lupa, kita jarang ketemu, salah satu kelemahan saya seperti itu, lupa nama. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ami Nurhayati SPDI, Wakil Kepala Sekolah TKIT Thorik bin Ziyad. Alhamdulillah Allah karuniakan kesehatan kepada beliau dan juga kepada seluruh tim guru TKIT Thorik bin Ziyad. Masya Allah, semangat sekali. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang tadi pagi mengikuti kegiatan anak-anak, melihat bagaimana ibu guru TKIT Thorik bin Ziyad terus mempersiapkan yang terbaik, memberikan layanan pendidikan terbaik untuk putra-putri bapak dan ibu. Sebagai amal jariah kami, sebagai amal soleh kami, semoga kita semua kelak dikumpulkan Allah di jannahnya. Amin ya Amin ya rabbal rabbal alamin. alamin. Yang juga kita yang tidak kalah penting ya, tim dari TKIT Thorik bin Ziyad, tim administrasi yang luar biasa supporting untuk semua kegiatan di TKIT Thorik bin Ziyad. Yang juga sama-sama kita hormati, kita sayangi para ayah bunda. Alhamdulillah siang hari ini meluangkan waktunya bersama dengan kita menyambut eh, menyambut hari Ramadan. Marhaban ya Ramadan dengan parenting pada hari ini. Masya Allah, Bapak dan Ibu, hari ini hari ke-25 Sya'ban 1442 Hijriah. Alhamdulillah Allah memberikan kita karunia, kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, diberikan keistiqomahan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, dan menyampaikan kita, menyelamatkan kita hingga kita bisa menikmati ibadah-ibadah terbaik kita di bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kutip sedikit dari ayat Al-Quran yang tadi sudah dibacakan oleh qari'ah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Kalimatnya seperti itu ya ibu-ibu semua. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Agar apa? Agar kita bisa terus meningkatkan kualitas takwa kita seperti orang-orang sebelum kita. Nah ini Masya Allah. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat Allah yang sempurna. Yang terus menginspirasi kehidupan kita, yang terus membuat kita untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah Ketua POMG kita, Mama Zahwa, telah mengajak kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Tema yang diambil hari ini adalah peran ayah bunda dalam mengendalikan emosi anak, ya. Dalam mengalahkan emosi anak. Ini Masya Allah, apalagi di bulan Ramadan. Bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah. Maka di bulan ini kita sama-sama dengan anak-anak kita semua tadi sudah disampaikan di pagi hari, kita betul-betul memaksimalkan semua ibadah kita, tentu sesuai dengan standar anak. Sesuai dengan standar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini nanti Pak Bambang akan mengupas bagaimana kita berupaya memaksimalkan ibadah kita sehingga di akhir Ramadan nanti kita bisa menjadi orang yang kembali fitrah, kembali suci, kita bisa mendidik anak-anak kita bisa menguatkan anak-anak kita untuk melakukan ibadah sebaik mungkin sesuai dengan tahapan usia mereka. Kami sampaikan itu tadi pagi. Ayo tilawah di bulan Ramadan, ayo tarawih di bulan Ramadan, ayo berzakat di bulan Ramadan agar masuk surga. Bapak Ibu semangat ya, kita bersama insya Allah akan masuk ke surganya Allah. Kita didik anak-anak kita, mereka untuk bisa bertilawah. Anak-anak tuh kadang suka ngambek, nanti ada triknya dari Pak Bambang. Anak-anak kalau puasa kadang suka menangis, nggak sabar ingin buka. Karena nggak sabar rengekannya orang tua emosi. Nanti kita dapat trik dari Pak Bambang. Ya. Dan satu lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sampaikan terkait dengan program-program di TKIT Torik bin Ziyad di bulan Ramadan. Insya Allah kita tanggal 12 sampai tanggal 14 memaksimalkan ibadah di rumah ya. Bapak Ibu, anak-anak tidak ada kegiatan di sekolah, maksimalkan kegiatan di rumah. Buat bahagia anak-anak kita, buat senang anak-anak kita ya. Jangan buat mereka sedih dengan omelan, dengan cercaan, dengan marah, dengan ketidaksabaran kita. Karena anak usia TK yang mereka paling butuhkan adalah kebahagiaan. Ya. Ketika mereka bahagia, wah kita sisipi apa saja, kita masuki apa saja itu jauh lebih mudah. Dibandingkan mereka kecewa dengan omelan, mereka sakit hati dengan omelan. Nanti akan ada trik dari Pak Bambang. Kasihan ya Pak Bambang banyak banget tugasnya gitu ya. Ya tapi bismillah insya Allah kita bisa. Ya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kegiatan selanjutnya kita tanggal 15-16 dan pekan depannya itu masih ada KBM yang akan dikurangi waktunya. Yang biasanya kita belajar sampai jam 10, khusus di bulan Ramadan dikurangi waktunya. Yang biasanya 2 jam selama BDR, nanti di bulan Ramadan kita kurangi menjadi 1,5 jam. Kemudian tanggal 26 sampai dengan tanggal 29 April 2021 kita akan mengadakan acara Ramadan Ceria. Itu isinya berbagai acara ya seperti sanlat ya, pesantren kilat. Nanti akan ada pendongeng insya Allah, akan ada pengumpulan dana, akan ada pembuatan kartu lebaran, dan berbagai agenda yang kita maksimalkan dikemas dengan sangat menarik sehingga anak-anak senang ketika mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah. Dan juga di tanggal 30 April 2021 kita akan mengadakan acara santunan anak yatim dan duafa. Masya Allah, anak-anak TKIT Torik bin Ziyad, anak-anak yang hebat. Mereka boleh berbagi susu, boleh berbagi
sirup, berbagi gula dengan anak-anak di lingkungan sekitar kita, berbagi dengan kita akan bagi-bagi nanti dari sekolah apakah ke NTT yang saat ini sedang dapat musibah atau ke Palestina ya nanti silakan Bapak dan Ibu mensupport anak-anak tercinta, membiasakan putra-putri kita gemar berbagi, gemar berbuat baik, gemar beramal soleh. Nanti akan disalurkan oleh ibu guru di sekolah. Boleh berinfak, boleh berzakat, boleh bersodakoh, dan untuk bingkisan parcel untuk anak-anak yatim dan duafa nanti akan diinformasikan oleh ibu guru. Semangat ya Bapak dan Ibu menyambut Ramadan bersama dengan anak-anak tercinta. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita semua balasan berlipat ganda, pahala berlipat ganda, dikumpulkan kita semua di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf lahir dan batin, segenap tim TKIT Torik bin Ziyad, ibu guru, administrasi dan seluruhnya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada khilaf, apabila ada salah, dan juga kami semua mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, selamat melaksanakan ibadah terbaik di bulan suci Ramadan. Al-haqqu mirabbik falatakunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, masih mau dilanjut, Bu Indri? Ya, itu tadi saya bilang beberapa banyak poin ya Bu Indri ya. Poin-poin yang disampaikan oleh Bu Indri terkait dengan kegiatan hari ini, semoga kita bisa memaksimalkan menyerap ilmu yang Pak Bambang berikan, kemudian bisa kita aplikasikan untuk interaksi kita dengan anak-anak. Kemudian ada juga tadi Bu Indri menyampaikan beberapa poin tentang pembelajaran saat Ramadan nanti dan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Nah, biar Pak Bambang bisa memaparkan materinya lebih banyak, kemudian ayah bunda juga nanti bisa tanya dengan dengan cermat sesuai dengan pengalaman pribadi. Mungkin nanti ada yang mau ditanyakan silahkan, boleh langsung, boleh via chat gitu ya, ya Bu Ami ya. Jadi nanti boleh bertanya langsung, boleh bertanya via chat. Nanti saya bantu untuk membacakan kalau bertanya via chat. Kayaknya sepertinya saya nggak harus mengenalkan lagi Pak Bambang. Pembicara hari ini adalah Bapak Dr. Andes Bambang Setiawan MM. Beliau adalah seorang master trainer dari NLP, kemudian manajer SDM bidang pembinaan dari LPIT Torik bin Ziyad, dan juga salah satunya beliau juga adalah konselor keluarga. Begitu Pak Bambang ya. Dan banyak lagi. Biasanya Pak Bambang kalau mengenalkan poinnya banyak banget. Banyak sekali, kayaknya hitungannya sampai 20-an. Lebih ya. Sekarang udah banyak banget ya. Nah, salah tiganya itu. Dari 20 itu 3 diantaranya adalah yang tadi saya sebutkan. Ya, saya berikan waktunya seluas-luasnya untuk Pak Bambang. Jangan lama-lama Pak Bambang, tapi bukan. Selama-lamanya jangan. Ya, silahkan Pak Bambang. Semoga ya Bunda bisa memaksimalkan menyerap materi dari Pak Bambang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, ini bapaknya ada dua. Para ibu guru, kepala sekolah, dan Bapak Ibu para orang tua siswa TKIT Thorik bin Ziyad yang mudah-mudahan pada siang hari ini tetap bersemangat, tetap berbahagia, sehat, dan kita bisa menuntut ilmu pada siang hari ini. Mudah-mudahan juga Allah memberikan keberkahan kepada acara kita ini. Amin. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi saya tugasnya banyak banget, betul ya. Dari Ibu Indri, dari Ibu Ami, dari Bu siapa? Bu Nunik. Ya, mudah-mudahan bisa tersampaikan semuanya. Dan saya sangat senang kalau bisa menyampaikan semuanya dan juga senang juga karena menyampaikannya kepada Bapak Ibu semua yang dari orang tua siswa TKIT Thorik bin Ziyad. Saya dari tadi melihat nama-namanya, foto-fotonya yang ada di sini, videonya, kayaknya pernah ada yang pernah pernah ketemu gitu ya. Beberapa pernah lihat, tapi nggak tahu bapak apa, apakah bapak ibu ini ada bapaknya nggak sih? Ada ya. Masalahnya saya kebiasa ngomongnya bapak ibu gitu. Tapi nggak apa-apa, terusin aja ya. Iya, alhamdulillah ada bapaknya. Jadi mudah-mudahan sekalian kita semua pernah ketemu dan kita juga alhamdulillah pertemuan kita sekarang pertemuan yang lebih bermanfaat karena mengandung nilai yang luar biasa, belajar ya, ilmu. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah yang lain lagi adalah kita ketemunya di saat menjelang bulan Ramadan. Tarhib Ramadan, ya. Ini senang banget soalnya ayat yang sering dibacakan pada saat di awal-awal Ramadan itu adalah pesan buat orang tua mendidik anak-anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba lihat ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kenapa dipanggil ya ayyuhalladzina amanu? Apakah nanti orang yang merasa tidak beriman merasa tidak terpanggil? Hai orang-orang yang beriman. Gue kan nggak beriman, berarti saya nggak boleh puasa dong. Yes, nggak beriman. Karena bebas dari puasa. Tapi tidak begitu. Tapi tidak begitu ya, Bapak sekalian. Seruan, hai orang-orang yang beriman, itu adalah seruan dengan kalimat-kalimat yang kita inginkan. Ini mirip seperti Bapak Ibu yang memanggil anaknya solehah, sini anak soleh, anak solehah, ya. Terus kalau anaknya bilang saya kan nggak soleh, berarti bukan saya dong. Tidak ya. Ya, jadi pelajaran pertama dari ayat itu adalah bahwa ketika kita memanggil anak, itu panggillah seperti apa yang kita inginkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada manusia, hai orang-orang yang beriman. Tuh yang pertama, ya, panggillah sesuai dengan apa yang kita inginkan kepada anak kita. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, telah itu sudah terjadi. Disampaikan kepada orang-orang yang mau berpuasa. Telah terjadi. Ini juga pelajarannya apa buat anak kita?
kita sampaikan kepada anak-anak kita, informasi komunikasi dengan anak kita, ini kalau dalam dunia hipnoterapi ada sugesti. Sugesti itu salah satu cirinya adalah mengungkapkan apa yang seolah sudah terjadi. Seolah sudah terjadi. Nak, misalnya kalimat sugestinya ya. Nak, mulai sekarang dan seterusnya, kamu suka makan apapun yang ibu berikan. Jadi bukan akan, tapi mulai sekarang dan seterusnya, kamu suka makan. Berarti kan apa namanya itu? Sudah terjadi. Ini yang saya lakukan ketika saya mengsugesti anak saya. Waktu itu makannya mie instan terus ya. Nggak boleh sebut nama ya, merek ya. Indomie kalau nggak salah tuh. Gitu ya. Akhirnya diberikan sugesti, mulai sekarang dan seterusnya, kamu boleh makan Indomie setelah 3 hari. Setelah 3 hari, kamu boleh makan Indomie. Nah, sampai sekarang, anaknya udah kuliah, kalau makan Indomie, hitung hari. Tuh. Kemudian apa berikutnya? Apa berikutnya? Walladzi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Oke, kama kutiba alal ladzina min qablikum itu sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Ini artinya apa Bu sekalian? Artinya anak-anak kita itu butuh keteladanan dari orang-orang yang dulu. Kita orang dulu, dalam pandangan anak, orang tua itu orang dulu, jadul. Generasi X ya, kalau saya maksudnya. Orang dulu, para sahabat Nabi itu orang dulu semuanya. Tapi itu jadi contoh keteladanan. Artinya apa? Orang tua akan menjadi keteladanan buat anak-anak kita. Ya, lanjut yang terakhir apa? La'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Ini banyak penjelasannya panjang lebar ya. Kalau kultum bisa berapa kali kultum nih ya. Jadi takwa itu yang pertama adalah tujuan utama adalah takwa. Hidup bukan miskin kaya, tapi hidup itu tentang ketakwaan. Enggak penting kita mau jadi apa, yang penting adalah takwa. Ada orang sedih, kenapa sedihnya saya sakit melulu gitu ya. Kalau sakit itu bisa mengarahkan pada ketakwaan, ya lanjutkan. Ketakwaan itu yang terpenting. Jadi bukan yang lain, ya, bukan yang lain. Jadi ingat iklan. Baik, itu ketakwaan ya. Nah, di sisi yang lain, dengan adanya takwa ini artinya apa nih? Kita mengajarkan anak kita agar anak kita punya visi. Visi itu apa? Yang diharapkan di masa yang akan datang. Apa visi umat Islam? Takwa lagi itu ujung-ujungnya ya. Ini juga perlu diajarkan anak-anak kita pada ketakwaan, pada ketauhidan, apalagi di tengah lingkungan, situasi yang bersaing. Jadi kita ini mendidik ini bersaing dengan lingkungan. Kita mendidik saja belum tentu anak jadi baik, apalagi kalau kita tidak mendidik. Saya pernah ketemu dengan beberapa orang tua siswa, bukan di sekolah Torik ya, sekolah yang lain. Itu ada orang tuanya udah nyerah, minta bantuan kepada orang tua, si gurunya nih agar kerjasama, tapi kata orang tuanya apa? Saya nyerah Pak, udah terserah Bapak aja deh mau diapain tuh anak saya. Ya Allah, ya udah saking putus asanya. Nah itu gambaran ya sekalian ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini juga sebagai pengingat kita untuk bersiap-siap menghadapi bulan Ramadan. Apalagi tema sekarang, apa tadi temanya? Peran ayah bunda dalam menaklukkan. Waduh, menaklukkan ya. Jadi ada anak kita taklukkan di anak nih. Apanya? Emosinya. Kalau kita tahu menaklukkan tuh siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Siapa? Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel. Nah sekarang ada ayah bunda menaklukkan emosi anaknya. Oke gitu ya. Masih belum. Ya. Baik Bu sekalian, kalau kenalan tadi udah ya, udah disampaikan, jadi saya tidak perlu kenalan lagi bahwa saya itu lahirnya di Serang, Banten. 3 April tahun 65, jadul banget ya. Tuh ya, jadi juga tidak perlu dikenalkan bahwa saya tinggal di Tambun Selatan, Sumber Daya manusia.
Jadi kayaknya udah beberapa juri sudah kenal ya, jadi nggak perlu dikenalkan lagi lah ya, bahwa saya itu lulusannya IKIP dulu. IKIP tahu IKIP ya? Tahu. Kalau IKIP bingung, jurusan kimia. Jadi itu ya, jadi ya udahlah nggak perlu kenalan lagi lah ya, bahwa saya itu anaknya 4 gitu ya, istri 1. Anak 4, cucu 7. Dan keempat anak saya itu semuanya pernah makan bangku Tariq bin Ziyad. Luar biasa ya. Giginya dari apa itu? Keempat-empatnya ya, kecuali yang tidak. Ya, kenapa kecuali yang tidak? Karena ada satu anak yang waktu itu saya pindah ke Bandung ya. Dan anak saya yang paling besar ini adalah jadi ada anak saya yang paling besar itu angkatan pertama, pertama berapa ya? SMP Tariq bin Ziyad. Angkatan tahun 2000. Nah, angkatan tahun 2000. 2004 lulus. Ya, itu anak yang pertama. Anak yang kedua angkatan, lupa angkatannya. Gak usah ya. Kalau gitu yang ketiga deh. Yang ketiga itu angkatan ke, hah? Lupa juga tuh. Jadi nggak usah pakai angkatan ya. Iya. Jadi itulah kenalannya ya. Jadi nggak perlu kenalan lagi karena emang sudah tidak ada lagi yang perlu dikenalkan. Bapak Ibu pernah tadi lihat nggak sekilas slide yang pertama? Bapak Ibu guru boleh lihat juga. Ada tulisannya apa? Iya. Ingat nggak ada tulisannya apa di situ? Ah, ulang lagi. Ya, mencintai anak. Nah, itu dia. Kok hafal sih, Bu? Oh, udah difoto. Jadi gini ya, Bapak Ibu, orang tua siswa, tadi tulisan yang pertama ini penting banget ini ya. Mencintai anak itu tidak sama dengan anaknya merasa dicintai. Jadi orang tua jangan GR dulu. Kalau saya mencintai anak, apakah anaknya otomatis merasa dicintai? Ini kayaknya kontroversi nih ya. Ternyata anaknya tidak selalu merasa dicintai, walaupun orang tuanya mencintai anak. Kenapa? Pernah dengar nggak fenomena? Ibu marah ini karena ibu cinta sama kamu. Ibu marah ini, ibu marah ini untuk masa depan kamu. Nah, kan bingung tuh anaknya tuh. Masa depan kok pakai marah gitu ya? Ya enggak? Ibu marah, tandanya cinta. Nah, bingung lagi tuh. Nah, ternyata di luar ada yang bisa menunjukkan cintanya, tapi tidak dengan marah. Siapa? Teman-temannya. Maka dia lebih suka dengan teman-temannya daripada dengan siapa? Dengan orang tuanya. Nah, itu dia ya. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi kalau kita mencintai, belum tentu anaknya cinta kita juga. Terus bagaimana Pak caranya? Supaya saya mencintai anak dan anaknya merasa dicintai. Caranya bagaimana? Caranya ikuti terus materi ini sampai selesai. Ya, sambil nunggu materi yang akan di-share. Nah, udah terbuka nih.
Pasti kita bertanya-tanya nih, apa sesungguhnya ya akan disampaikan? Padahal dari sejak lahir saya cinta sama anak saya. Tapi kenapa anak saya disuruh makan susah, suruh belajar susah, main HP melulu. Anaknya usia berapa tahun? 3 tahun udah mulai main HP. Jadi sayang banget anak nangis gara-gara HP itu sayang banget. Mendingan HP-nya nangis gara-gara anak. Tapi tidak mungkin terjadi itu ya. Nah, oleh karena itu, ini judul yang disampaikan oleh Bu Ami ini luar biasa. Bu Ami ini menggelitik banget gitu ya. Iya, apa judulnya? Dalam ya. Nah, ini judulnya ya. Peran ayah bunda dalam menaklukkan emosi Ananda. Jadi kalau menaklukkan tuh kebawahnya begini melulu nih. Menaklukkan. Ini slide yang harusnya sudah lewat karena kita udah kenalan. Ya. Ini juga slide yang harusnya sudah lewat juga. Ini keluarga saya, Bu Ibu. Ya, anaknya 4 sama istri 1. Totalnya ada 6. Ini foto tahun 2005 ya. Anaknya masih kecil-kecil. Sekarang yang 3, nomor 1, 2, 3 itu udah menikah semua. Yang kecil masih kuliah ya. Ini anaknya nomor 3 ini bandel banget nih. Ya Ova nih bandel banget. Saya suruh nggak mau membantah perintah orang tua. Disuruh jangan terlalu rajin belajar. Nak, kamu jangan terlalu rajin belajar ya. Nggak mau, belajar lagi gitu. Kenapa begitu? Karena kasihan, dia tuh belajar sekolah sampai sore, malam-malam bangun, klotak-klotek, kadang-kadang sahur ya, terus belajar lagi. Kan kasihan anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Untuk satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Kasihan, udah Alfa kamu jangan terlalu rajin belajar ya, jalan-jalan dulu deh yuk. Nggak mau, belajar lagi gitu ya. Ini perintah yang nggak boleh diikutin ya. Jadi kalau ada anak yang memang malas belajar, jangan begitu perintahnya. Kebalikannya ya. Terus anak yang laki-laki ini, 2 laki-laki paling besar paling kecil, ini orang paling doyan main ini PlayStation. Zamannya PlayStation dulu ya. PS. Tapi dari PS itu kedua-duanya pinter bahasa Inggrisnya. Iya, jadi dia bisa bahasa Inggris dari PS. Yang besar tuh kan ngajar di Pondok Hijau. Sebelum itu pernah ngajar sekolah lain, ngajar bahasa Inggris. TOEFL-nya bagus. Dari mana? Enggak pernah kursus. Dari PS. Ini tidak boleh ditiru ya oleh yang lain-lain. Jangan ditiru. Khusus buat saya aja. Bapak sekalian, apakah udah fokus? Yakin fokus? Tolong dijawab pertanyaan saya, Ibu-ibu ya. Yang ikut serta perahu Nabi Musa itu ada berapa binatang? Berapa hewan, berapa binatang yang ikut serta di perahu Nabi Musa? Berarti yang di sini udah fokus banget ya. Tepuk tangan yang fokus dong. Benar. Itu jawabannya fokus juga Nabi Nuh ya. Baik. Mantap, mantap. Pertanyaan kedua. Ibu kota Amerika yang benar, New York atau New York? Silakan ketik di chat. Washington DC. Ada yang jawab Washington DC. Oke. Sementara belum ada yang chat ya, masih bingung. Udah, berarti udah fokus ya, kita lanjutkan kalau gitu. Buat suasana senang Bapak Ibu sekalian ya. Buat suasana senang tidak boleh tegang gitu.
santai aja ya, belajar dengan senang itu dengan bahagia pelajaran akan mudah masuk. Senyum ya ini sebagai konsekuensi dari kita belajar senang dan bahagia. Mudahkan kita untuk tersenyum. Ikhlas pasti ya. Dari dalam hati, ikhlas itu seperti apa? Ikhlas begini nih. Tanpa tendensi apapun. Dia ketawanya ketawa asli. Tidak berharap apapun ya. Kalau nggak percaya tanya aja sama dia. Paling juga nggak dijawab ya. Baik bos sekalian, kita masuk ke tema sekarang ya. Karena judulnya ada emosi-emosinya, maka saya buka definisi emosi apa. Dan saya buka di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata arti emosi adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Bahagia, sedih, marah, itu emosi. Bahagia itu emosi salah satunya ya. Jadi kalau menaklukkan emosi anak, berarti menaklukkan kebahagiaan anak. Ini benar nggak Ibu? Benar ya? Berikutnya definisi yang kedua. Keadaan atau reaksi psikologis dan fisiologis. Seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan. Jadi yang dimaksud emosi itu adalah kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, dan lain-lain. Kebaperan, baper itu emosi. Apalagi nih, marah, menangis, teriak-teriak, kesel, itu emosi juga. Jadi emosi itu semua yang datang dari dalam diri kita, bukan perilaku, bukan pikiran, tapi perasaan atau emosi. Ada lagi definisi yang ketiga. Emosional itu artinya menyentuh perasaan, mengharukan, dengan emosi, beremosi, penuh emosi. Nah, dari sini saya tahu maksudnya ya, bahwa yang dimaksud dengan menaklukkan emosi Ananda, emosi anak, itu artinya adalah kita bagaimana caranya para orang tua, ayah bunda, mengendalikan emosi anak yang seperti apa emosinya? Yang menangis tidak pernah berhenti, betul. Yang teriak-teriak kedengaran tetangga, yang guling-guling, betul. Nah, itu adalah contoh yang keluar dari emosi. Itu yang harus dikendalikan Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Jadi tugas ayah bunda adalah ini nih. Sebelum menaklukkan emosi anak, maka apa dulu? Menaklukkan emosi diri sendiri terlebih dahulu. Kenapa? Karena banyak pertanyaan dari para orang tua, Pak, saya pengen komunikasi yang baik dengan anak, tapi kan saya nggak sabar, bawaannya marah melulu. Saya tahu apa yang harus dilakukan, tapi saya tidak melakukan apa yang saya tahu. Kenapa? Ya gimana, saya kan banyak kerjaan, Pak. Ya masak, ya, yang ngurus kakaknya, ngurus adiknya, masa ngurusin dia doang gitu. Si ayahnya juga sama, saya kan capek Pak, udah seharian saya kerja, kemudian di rumah saya ngurusin anak, dan saya nggak sabar jadinya. Alasannya betul. Ya, alasannya betul. Tapi kita bisa mengubah alasan itu untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi sekali lagi ayah bunda bahwa untuk menaklukkan emosi atau mengelola emosi anak, maka kendalikan, kelola emosi diri sendiri lebih dahulu. Apakah ayah bunda siap untuk menaklukkan emosi diri sendiri? Yang siap silahkan tulis di chat. Yang tidak siap juga silahkan ditulis di chat, tulisannya siap. Oh siap, baik. Oh Nabi Nuh yang tadi, oke ada sudah masuk siap ya. Kita lanjut aja kalau gitu. Nih Bapak sekalian, ya. Jadi sesi acara ini, mohon maaf Bapak sekalian ya, saya tidak menjelaskan pentingnya, tidak menjelaskan urgensinya, saya juga tidak menjelaskan teori-teorinya, tapi saya langsung ke yang aplikatif saja. Bagaimana caranya menaklukkan emosi diri sendiri? Ini caranya, tek, 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 ada berapa? 5. Ada 5 caranya. Dan 5 ini berurutan semuanya, bukan terpisah ya. Yang pertama Bapak sekalian, lakukan jeda. Jadi pada saat Bapak Ibu mendengar anak nangis nggak mau berhenti, disuruh nggak mau melakukan, pokoknya yang bikin kesel aja ya. Apa sih yang bikin kesel? Kalau ibu-ibu di sini yang bikin kesel sama anak apa tuh?
tingkah lakunya. Bikin kesel ya. Nah, kalau ada yang kayak begitu, bikin kesel, maka apa langkah pertamanya? Jeda dulu. Jeda. Dilanjutkan dengan atur nafas. Kenapa jeda itu penting? Karena ada tulisan di situ, Bapak sekalian nih. Ini nggak kelihatan ya. Nah, jeda itu menonaktifkan PBS. PBS itu apa artinya? Pikiran bawah sadar. Harusnya unconscious ya. Menonaktifkan PBS. Yang pekerjaan Bapak Ibu kepada anak yang refleks itu, marah tuh refleks, benar ya? Bahkan memukul anak juga refleks, itu semua pikiran bawah sadar yang bekerja. Refleks, udah hanya baru nyesel gitu. Tapi besok-besok begitu lagi gitu ya. Karena belum tahu caranya, sekarang sudah tahu caranya, perhatikan dan lagi besok-besok tidak lagi akan kita lakukan itu. Yang pertama jeda ya dengan cara atur nafas. Atur nafas itu tarik nafas, jangan lupa hembuskan lagi. Ya, jangan lupa itu. Ada orang narik nafas, lupa ya hembuskan. Oke ya. Jadi jeda itu adalah menonaktifkan pikiran bawah sadar. Jadi refleksnya dinonaktifkan. Refleks itu adalah pekerjaan yang tidak pakai pikiran. Sedangkan ketika jeda kita berpikir. Berpikir artinya menonaktifkan pikiran bawah sadar. Nah, itu dulu jeda dulu ya, tarik nafas. Nah, gitu. Tenang. Jadi anak nangis nih, anak guling-guling depan kita nih. Jeda, atur nafas. Sementara anak guling-guling biarin aja gitu ya. Anak guling-guling dia nggak berhenti. Kok ibu berhenti sih? Kok narik nafas? Enggak begitu deh. Tetap dia guling-guling, kita jeda dulu atur nafas ya. Oke. Kemudian pada saat atur nafas, ini buat apa atur nafas? Seperti orang melakukan hipnotis, tarik nafas Anda ya dalam hitungan 3 itu untuk apa? Itu bukan untuk apa-apa sebetulnya. Karena apa? Karena mind body are one system. Jadi antara tubuh, pikiran, perasaan itu satu sistem. Bagaimana caranya agar mengelola pikiran dan tubuh? Caranya bisa dengan atur nafas. Jadi mengatur nafas itu untuk menenangkan diri. Ya, orang stres, nafasnya tidak teratur. Ditenangkan dengan cara apa? Dengan cara mengatur nafas dan menarik dan menghembuskan nafas. Insya Allah bisa lebih tenang itu. Jadi Bapak Ibu yang gelisah, nggak bisa tidur ya, itu tarik nafas, hembuskan nafas, tenang dulu tuh ya. Baik, apa selanjutnya? Ketika anaknya guling-guling, kita atur nafas, kita hanya lihat dan dengar. Dengar anaknya nangis, lihat anaknya guling-guling gitu. Terus apa setelah itu? Ya lihat dan dengar aja. No judgment, itu nggak usah di dasar anak ini susah diatur. Ah, itu nggak ada tuh. Ya. Atau misalnya ini dari kemarin begini mulu nih, gimana sih? Itu nggak ada tuh kata-kata itu. Kenapa tidak ada? Karena perintahnya hanya lihat dan dengar. Udah gitu doang. Oh, anak saya guling-guling. Udah gitu doang udah ya. Yang ditambah susah banget sih gimana caranya? Enggak usah. Suaranya melengking, dengerin suaranya gitu ya. Oke, udah jelas? Kalau udah begitu, ambil anaknya, gendong, ditambah dengan ucapan yang menenangkan. Istighfar, baca sholawat, tapi ngucap istighfarnya dengan tenang. Jangan pakai teriak. Astagfirullahaladzim, itu mah sama juga. Kayak di film-film sinetron-sinetron gitu. Sinetron apa, Bu? Ya pokoknya saya sering denger lah gitu ya. Saya tenang gitu, sambil anaknya gendong aja. Kan suka gitu ini banyak yang praktekin nih ya. Anak-anak saya yang praktekin ini semua nih. Anak saya yang punya anak gitu ya. Anak saya ngurus cucu saya gitu. Ketika anaknya nangis, main HP melulu, gendong, diamin. Nangis, diamin aja gitu dengerin. Lama-lama diam sendiri dia. Asal itu bertahan orang tuanya ya, sambil ucapan yang menenangkan. Dan terakhir adalah lakukan apa yang harus dilakukan. Itu aja. Rasulullah pernah melakukan ini nih. Ya. Walaupun beliau tidak pernah belajar NLP. Kan nggak ada hadis, wahai umatku belajarlah NLP, nggak ada tuh. Tapi beliau pernah mempraktekkan ini. Kapan saatnya? Saat beliau perjanjian Hudaibiyah, masih ingat ya? Itu para sahabatnya itu ada motif tidak percaya.
Perintah Rasul tidak dilakukan. Ucapan Rasul diabaikan. Apa ucapannya, perintahnya? Semua sahabat potong hewan ternak dan potong rambut. Itu enggak ada yang melakukan. Datang istrinya, Ummu Sulaim. Wahai Rasul, lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Ini kalimatnya nih. Lakukan apa yang harus dilakukan. Akhirnya beliau lakukan sendiri bersama istrinya. Potong rambut, nggak ada perasaan dasar nih anak buah saya, para sahabat saya nih. Saya samperin, saya pecat semuanya, nggak ada tuh. Ya. Jadi lakukan apa yang harus dilakukan. Maka ya semuanya berjalan lancar. Ya. Nah itu caranya ya. Gimana Bapak Ibu, sudah difahami ya? Ini mohon dicatat, difoto, di screenshot atau di apapun. Walaupun nanti materi bisa di copy ya buat ibu-ibu. Ini harus jadi pegangan dan harus dilatih ibu-ibu sekalian. Harus dilatih ya. Dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan itu kita nggak akan dapat manfaat apa-apa dari acara ini. Dipraktekkan. Tapi jangan sampai nak kamu guling-guling deh nak. Ibu mau praktek nih, nggak ada tuh ya. Jadi alamiah aja, jangan dipaksa-paksa. Anak saya nggak kesal-kesal nih. Gitu. Alamiah saja ya. Ini bekal kita ya Bu sekalian ya. Baik, kalau ini sudah dilakukan, berarti ibu-ibu, bapak-bapak udah siap mengelola emosi anak. Jadi emosi diri sendiri dulu kita kelola dengan baik. Setelah itu baru kita bisa mengarahkan emosi anak. Ya, jadi latihan silahkan di rumah. Ya. Tapi saya punya saran untuk latihan ini nih. Ini suara bisa keluar nggak? Enggak ya. Gimana, ada yang bikin kesal nggak? Dari tayangan tadi? Kayaknya biasa aja ya. Ulang lagi nih. Ini kan keren nih. Nah, jeda, tarik nafas, ya. Lihat dan dengar aja. Tes, tes. Bagaimana dengan ini? Lihat dan dengar aja ya. Karena pikiran kita tuh udah ini menafsirkan macam-macam gitu. Sama nih, kita juga sering menafsirin anak macam-macam ya, padahal sih anak nggak gitu-gitu amat gitu. Jadi rahasianya kalau nonton tayangan tadi hanya lihat dan dengar. Kalau hanya lihat dan dengar pas nengok kelihatan, oh anjing biasa aja gitu perasaannya. Bagaimana dengan yang ini? Anak ini rajin, bantu ibunya. Iya. Apa yang dicuci? Awalnya senang dulu ibunya. Tapi kemudian, nah, jadi gimana kalau udah begini ya? Mau marah, nggak boleh kata parenting. Nggak marah, laptop ya. Ya, tenang aja gitu ya. Ini yang begini-begini bukan berarti saya tidak mengalami. Saya ngalamin ya, anak saya walaupun yang tadi bisa bahasa Inggris itu pernah juga itu pakai uang apa gitu ya. Terus apalagi ya, jadi ketika anak berbuat yang tidak baik, kita jangan ngegas dulu. Kebanyakan orang tua ngegas, tenang dulu. Tenang bagaimana caranya yang tadi 5 langkah tadi ya. Kamu ngapain? Nah, kamu ngapain aja anaknya udah gemeteran gitu. Cukup gitu dong udah gemeteran, masa pakai marah juga sih, kan kebanyakan energinya ya. Jadi udah cukup itu aja. Dan juga kasus-kasus yang lainnya. Pertanyaan, kenapa emosi anak harus dikelola?
Kenapa mengelola emosi anak ibu-ibu ya? Mendingan mengelola sekolah ya enggak? Jawabannya ini. Nih jawabannya. Apa ini? Yo, silakan di chat. Ini apa ini? Fly, FLY. Yang menjawab fly itu berarti jawabannya benar. Tapi yang belum ketemu, di mana letak fly-nya? Jadi di mana letak fly-nya? Huruf F yang mana huruf F? Ini huruf F. Hurufnya besar begini masa nggak ketemu sih? Ini L, Y. Nggak buat gaya dong. Ini ya, ini F, ini bagi yang belum ketemu ya ibu-ibu ya. Ini F, ini L, ini Y. Kan saya di foto ya. Udah ketemu semua ya. Baik, terima kasih. Lanjut lagi. Ini dibaca silakan. Tulis jawabannya. Apa ini? Nggak tahu? Ada yang baca the cat. Ini ditulis the cat. Tapi apakah benar the cat? Ternyata huruf yang di tengah ini sama ini. Kalau di sini A, berarti sini A juga dong, konsisten. Tae cat. Di sini H juga. The CHT. Nah, gitu ya. Berikutnya. Ini gajah ini kakinya berapa? Setiap gajah kakinya 4, benar. Tapi gambar ini berapa kakinya? Coba lihat lagi ya. Ini yang apa namanya, kaki depan, pangkalnya ada tapi ujungnya nggak ada. Telapaknya nggak ada. Ini kaki tapi nggak ada telapaknya. Ya. Jadi gambar gajah ini membuat sudut pandang kita nggak jelas kemana arahnya. Berikutnya, apakah kita melihat gambar bayi di sini? Lihat? Bagus. Ini apanya? Ini? Ya, itu nggak kelihatan ya? Yang di seberang sana juga nggak kelihatan ya? Baik. Berikutnya, ini gambar apa ini? Kodok. Kalau ini udah gambarnya tidak diubah. Ya, jadi untuk mengubah sesuatu tidak perlu diubah sesuatunya, cukup sudut pandangnya diubah. Tapi ini menunjukkan ada orang yang punya sudut pandang yang berbeda. Ini ada berapa bujur sangkar? Ada berapa bujur sangkar? Ada yang mengatakan 2. Ya, betul. Itu jawabannya 2 dari Gwen A2. Ada yang selain 2? Ada nggak selain 2? Ini seragam 2 semua ya. Nggak kelihatan selain 2 ya. Sekarang saya tanya nih, saya tunjuk lagi ya. Mohon maaf nih. Bujur sangkar itu sisinya 4, betul. Sisinya 4 dan tidak boleh terputus. Ini terputus nggak? Terus yang putih itu garisnya mana garisnya? Nggak ada garisnya kan? Garisnya ada di mana? Ada di pikiran sendiri. Jadi garisnya hanya ada di pikiran sendiri. Tapi itulah namanya sudut pandang, bebas-bebas saja ya. Jadi ada orang mengatakan ini 2 bujur sangkar, ada yang lain tidak ada bujur sangkar. Itu sudut pandangnya ya. Ada berapa balok ini?
Iya, dari sana sini itu mana? Sananya mana, Bu? Dari sini orang mengatakan 4, sebelahnya 3, dua-duanya benar, tergantung sudut sudut pandang. Jadi intinya apa nih? Intinya adalah setiap orang punya sudut pandang yang berbeda, termasuk juga orang tua dan anak. Orang tua punya sudut pandang yang berbeda, begitu juga dengan anak. Ini intinya nih ya. Jadi arti gambar-gambar tadi menunjukkan bahwa sudut pandang setiap orang berbeda. Nah, sekarang konteksnya adalah orang tua dan anak itu sudut pandangnya berbeda. Kalau kata orang tua baru pulang, ayah baru pulang dari kantor, capek, anaknya lari kepada ayahnya, kata ibunya, apa? Nak, jangan ganggu anak, nak. Ya, nak, jangan ganggu ayah, ayah baru pulang, capek. Itu kata kata ibunya, jangan ganggu. Kata anaknya, emang saya ganggu? Saya kan pengen meluk ayah doang. Gitu ya, itu beda sudut pandang. Kalau kata ibu, anaknya main HP melulu. Kalau kata anak apa? Emang saya main HP? Enggak, saya main HP. Saya kan pengen bahagia aja dengan cara main HP. Kenapa? Kalau tidak dengan main HP, dari mana lagi saya bisa bahagia? Waduh, tantangan banget buat ibu ya. Ya, kenapa bisa berbeda antara orang tua dan anak? Karena dunia orang tua dan dunia anak juga beda. Kenapa bisa beda? Ini, perhatikan ya, yang saya sorot nih Bapak Ibu. Yang pertama, aspek hadir di dunia. Hadir di dunia, orang tua lebih dulu, anak-anak belakangan. Makanya kalau anak hadir di dunia itu dalam rangka belajar hidup. Kalau orang tua udah berpengalaman. Jadi nggak ada kata-kata, kamu gitu aja kok nggak bisa sih, kan saya lagi belajar hidup Bu, belajar hidup. Ibu mau udah duluan, saya baru lahir. Kasian banget sih gitu, ngerti dong Bu, ngerti. Malah dibalik, apa yang dibalik? Nak, kamu mengerti ibu dong. Ayo Allah ngerti ibu, ada juga ibu ngerti anak dong. Iya, kan ibu mau udah pengalaman hidup, anak baru berapa tahun hidupnya, diminta pengertian sama ibunya. Kebalik, harusnya ibu yang berikan pengertian sama anaknya. Kalau ngomong begini sedih banget kayaknya nih. Baik, pengalaman. Orang tua lebih banyak pernah menjadi anak. Anak lebih sedikit pengalamannya dan belum pernah menjadi orang tua. Belum pernah jadi orang tua. Jadi jangan terlalu banyak berharap dengan anak ya. Anak lagi belajar. Dari segi ilmu pengetahuan orang tua lebih banyak, anak lebih sedikit. Jadi kalau anak salah-salah itu jangan dimarahin. Kan lagi belajar, betul ya. Salah dimarahin gitu aja nggak bisa. Kamu gimana sih? Iya, aduh kasihan. Pada begitu mah udah anaknya nggak usah mencoba lah, daripada mencoba dimarahin. Mendingan nggak mencoba. Jadilah anaknya yang tidak punya inisiatif, tidak punya kreatif. Itu saya yang bikin anak tidak kreatif, orang tuanya. Jadi banyak dosa nih orang tua ya. Istighfar lah ya. Arah berpikirnya orang tua mengarahkan. Kalau anak apa? Yang menyenangkan. Jadi kalau besok tuh orang tuh mikir anak saya ini harus apa nih? Itu yang dipikirin. Tapi anak mikirnya besok apa? Besok itu saya mau bermain apa? Kalau anak pergi ke sekolah, itu tidak selalu ingin belajar Bapak Ibu sekalian. Ini juga jangan bangga, anak saya rajin berangkat sekolah. Ya, ternyata rajin berangkat ke sekolah itu, kenapa? Pengen ketemu temannya. Temannya asik kalau di sekolah, jadi saya berangkat sekolah. Tujuannya bukan belajar. Kalau belajar mah efeknya aja kata anaknya ya. Kenapa saya berangkat ke sekolah rajin? Karena di sekolah ini jajanannya enak-enak. Pengen cari jajanan. Ya. Nah, itu yang dipikirkan oleh anak. Dunia anak begitu. Setiap hari yang dipikirkan adalah apa yang menyenangkan buat saya. Sementara orang tua tiap hari mikirnya apa? Apa yang harus dilakukan oleh anak saya besok. Gitu ya. Berikutnya, saat terjadi konflik, anak tidak patuh. Orang tua bilang, kamu anak tidak taat sama orang tua. Tapi kata anaknya apa? Aku tidak berdaya.
Ya masih kecil, ya nggak bisa berdaya. Kalau diskusi orang tua pasti menang. Maksud berperilaku, maksud berperilaku orang tua kepada anak adalah demi kebaikan mereka. Ini kan demi masa depan kamu. Nah, itu contohnya ya. Demi kebaikan kamu. Sementara yang dipikirkan anak adalah menyenangkan atau eksplorasi. Semua yang menyenangkan itu yang dipikirkan oleh anak. Pembicaraan orang tua kepada anak kebanyakan nasihat. Sementara anak kebanyakan imajinasi dan menyenangkan. Lihat aja orang tua, tiap hari ngomongnya 5 hal. Apa 5 hal itu? Makan, mandi, belajar, tidur, sholat. Tiap hari ngomong ini melulu, bosan nggak anaknya tuh? Iya nggak? Pas siang hari ya, duhur nih, nak makan dulu nak, ntar kamu sakit. Ya. Sore hari apa? Mandi udah sore, udah mau maghrib. Kamu kalau nggak mandi maghrib, kalau nggak mandi nanti kebagirban, kamu nanti gatal-gatal. Panjang banget tuh perintahnya. Yang panjang tuh ibu biasanya. Udah panjang anaknya cuek, males gitu. Tar dulu gitu ya. Sore, terus maghrib, jangan lupa belajar, ngaji, sholat. Udah malam tidur, udah malam jangan malam-malam tidurnya, udah. Besoknya ketemu siang lagi, apa lagi? Nak makan dulu udah siang nih, ya. Sorenya mandi gitu. Malamnya ya gitu lagi terus sampai tidur terus gitu ya. Jadi ketahuan tuh si kakak dan si adik lagi berdua main siang hari. Ibunya datang, dek ibu datang dek, pasti nyuruh makan. Nak makan dulu tuh kan, bener kan? Ibu mah nggak ada yang lain ngomongnya tuh melulu. Ceritanya ibunya keluar kota, diprotes sama tetangga. Ibu kok sering keluar kota, anak gimana? Kata ibunya apa? Tetangga, saya ini walaupun saya keluar kota, saya tetap kontrol anak-anak saya lewat telepon. Halo anak-anak udah makan belum? Makan lagi. Udah sore mandi gitu ya. Ya Allah. Jadi anaknya, ya ibu nelpon. Paling nyuruh mandi, halo mandi tuh kan bener. Gak ada yang lain apa Bu? Nah, jadi itu pembicaranya nasihat ya. Dan yang terakhir, harapannya apa? Anak mengikuti orang tua. Anak mengikuti orang tua, nurut sama orang tua. Apakah anak yang nurut sama orang tua itu anak yang baik? Waduh, ini pertanyaan kontroversi banget nih ya. Ada seorang anak yang dalam kehidupannya, sebagian kehidupannya lah, bukan seluruhnya. Sebagian kehidupannya itu untuk menyenangkan orang tuanya. Sampai SMP dia menyenangkan orang tuanya, ranking terus. Sampai kemudian dia berkata, sekarang saya dong pengen seneng. Dari kemarin-kemarin saya berusaha menyenangkan orang tua. Sekarang saya pengen memenuhi keinginan saya sendiri, kebahagiaan saya sendiri. Artinya dia lepas jilbab, pergaulan, pergaulan orang-orang biasa, perempuan itu ya, rokok. Nah, itu untuk apa? Untuk membahagiakan diri saya. Karena selama ini saya sudah membahagiakan orang tua saya. Sekarang giliran saya. Ini maksudnya apa ini? Ya artinya maksudnya adalah bahwa orang tua itu ketika anaknya taat sama orang tua, lihat apakah anaknya bahagia atau tidak. Ketika anaknya bahagia, itu berarti ketaatannya dilakukan dengan ikhlas, dengan kesadaran. Bukan dengan paksaan atau ketidakenakan. Anak ikut orang tua, setiap hari bermain, itu adalah dalam diri anak. Halo? Masih bisa lanjut? Walaupun jawabnya nggak bisa, saya tetap lanjutkan ya. Karena waktunya masih ada ya. Nah, Bapak sekalian, kalau kita sudah paham dunia orang tua dan dunia anak itu beda, maka tugas orang tua ini adalah memenuhi kebutuhan emosi anak. Memenuhi kebutuhan emosi anak. Kebutuhan emosi anak itu ada 3, udah 3 aja. Mungkin versi yang lain ada 4, silakan aja ya. Yang pertama, kebutuhan untuk merasa aman. Jadi anak ini butuh merasa aman dan nyaman tentu saja ya. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diakui, merasa penting dan diterima atau dicintai. Yang ketiga,
kebutuhan untuk mengontrol dan merasa mandiri. Penuhi oleh orang tua 3 hal ini, anaknya akan nurut dengan bahagia, taat dengan bahagia, senang bersama orang tua, senang ngobrol, mencari solusi bersama, pokoknya kehidupan akan menyenangkan. 3 ini ya. Baik, Bapak sekalian, pertanyaan berikutnya. Mengelola emosi anak ini sama dengan memenuhi kebutuhan emosi anak. Jadi yang perlu garis bawahi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan emosi anak. Pertanyaan lagi, jika kebutuhan emosi anak tidak dipenuhi, tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi? Yang pertama, informasi. 80% kesuksesan karena emotional quotient. Sisanya IQ. Ini zaman dulu IQ ya, jadi idola. Ditambah sekarang ada EQ, emosional. Tambah lagi dengan spiritual. Tambah jadi ada 8 kecerdasan emosi. Kecerdasan majemuk maksudnya ya. Ya. Anak akan memiliki konsep diri yang buruk kalau emosinya tidak terpenuhi. Konsep diri buruk kenapa? Saya nggak merasa aman bicara dengan ibu, dengan bapak. Kenapa? Kalau saya ngomong pasti disalah-salahin. Nah, daripada saya disalah-salahin, mendingan saya ngomong. Akhirnya pendiamlah anak itu di rumahnya. Ya. Anak merasa tidak terpuaskan dalam kehidupannya dan akan mencari kepuasan menurut versi dirinya. Apa menurut versi dirinya? Ya keluar. Dan ternyata banyak anak-anak yang senang di luar tapi di rumahnya tidak suka. Ketika orang tuanya pergi, senang dia, bebas. Ya. Ketika ibunya pulang, ya ibu pulang lagi. Seperti itu ya. Anak merasa dirinya tidak berarti. Tidak berarti, kenapa? Ya, saya cerita ingin sesuatu yang dibanggakan. Tapi ibunya responnya gitu aja. Bapaknya respon gitu aja gitu. Anak-anak menggambar. Bu, aku gambar nih, bagus nggak? Bagus kan? Bagus kan? Oh gitu aja. Ya Allah, kasihan anak tuh. Ya, ada seorang anak yang nilainya prestasinya jelek semua tuh. Akademiknya jelek semua. Hanya dia punya kebiasaan main futsal. Dan kalau main futsal dia tuh seneng banget. Pokoknya kalau main futsal itu pasti masukin bola banyak banget lah ya. Tokoh. Pada saat itu pulang sekolah, habis main futsal, dia pengen cerita sama ibunya bahwa dia main futsal dan dia jadi top skor ya. Dia cerita tuh lari-lari. Nah, sampai dekat rumahnya ibunya udah berdiri di pintu. Dia mau cerita, "Bu, aku main futsal." "Jangan banyak omong. Kamu sekolah pada di sawah, kotor sekali baju kamu. Tapi aku main, jangan banyak omong. Kamu mandi dulu sana." Kira-kira sedih nggak tuh anaknya? Sakit nggak anaknya? Mau cerita begitu kok nggak boleh gitu ya. Kalau sakit, sakitnya di mana tuh? Iya gitu. Jadi setelah itu dia nggak mau cerita lagi dan merasa dirinya tidak berarti. Anak tidak punya keteladanan. Ya, tidak punya keteladanan karena tidak ada yang diteladani menurut dia. Anak tidak percaya diri, berbohong, termasuk berbohong Bapak sekalian. Jadi kenapa anak berbohong? Itu diantaranya adalah karena dia tidak terpenuhi kebutuhan emosinya. Akhirnya dia berbohong. Kenapa berbohong? Kalau saya jujur, saya dimarahin. Mendingan saya bohong. Kalau bohong aman gitu ya. Nah kalau itu udah biasakan, lama-kelamaan berbohongnya udah levelnya udah level tinggi lagi. Jadi kebiasaan. Jadi itulah Bapak sekalian bahayanya jika kita tidak memenuhi kebutuhan emosi anak-anak kita. Kalau gitu bagaimana cara memenuhinya ya? Masih ada waktu kan ya? Kita lanjutkan kalau gitu. 1. Kebutuhan untuk merasa aman. Anak butuh keamanan sehingga mendapatkan kenyamanan dalam melakukan banyak hal. Yang pertama, dalam berbicara. Anak-anak bicara apapun yang memberikan informasi, gaya-gaya pidato, nyanyi depan orang tuanya perlu diapresiasi. Luar biasa, terima kasih. Oh, kamu hebat banget ya. Itu yang penting banget itu. Saya dengar cerita dari siapa? Sekolah-sekolah dari Renal Kasali, anaknya Renal Kasali. Anak Renal Kasali itu kuliah di Amerika, baru masuk ujian, terus nilainya E. E itu excellent ya, bukan itu E jelek, excellent. Padahal si kata Renal Kasali, anak saya ini baru bisa bahasa Inggrisnya belum lama. Kayaknya nggak mungkin nih, baru belajar udah nilainya
excellent, nggak mungkin ini, pasti ada kesalahan. Setelah ketemu gurunya, ternyata maksud pendidikan di sana itu adalah untuk menumbuhkan kebutuhan emosi anak terpenuhi sehingga anaknya percaya diri dan mau belajar dan seterusnya gitu. Jadi adanya di situ ya, pendidikan yang mengarah pada attitude seperti itu. Nah, dalam berbicara, dalam merespon juga sama. Dalam merespon bagus dulu, cakep, keren, masya Allah, tabarakallah, apapun berikan respon ya. Kalau ada yang kurang-kurang, setelah itu sampaikan pelan-pelan. Yang penting respon dulu dengan baik. Dalam berekspresi secara visual, ekspresi visual itu ya menari begitu ya, auditory menyanyi, terus tilawah Quran, pakai kiroah mungkin ya, kiroahnya jelek-jelek banget tapi bilang bagus gitu. Kinestetik, menari kinestetik ya. Jadi jadi ingat Patinosidin ya. Pernah ingat nggak? Ini sejaman nggak dengan ibu-ibu di sini? Atau para orang tua murid masih mengenal Patinosidin nggak? Ya. Nah, yang mengenal itu saya tahu generasi keberapa, generasi apa gitu ya. Jadi Patinosidin ini kalau menerima gambar dari audiens, anak-anak tuh audiennya tuh ya disukai anak-anak, gambar apapun bagus. Apapun gambarnya bagus. Sejelek apapun gambarnya ada komentarnya bagus. Itulah Patinosidin ya. Penjelasan berikutnya Bos sekalian. Penyebab kebutuhan akan rasa aman tidak terpenuhi dan akibat-akibatnya. Apa yang dilakukan kebanyakan orang tua? Mudah-mudahan tidak di sini ya. Membandingkan anak dengan saudara atau orang lain. Sadar atau tidak sadar, kita suka membandingkan Bos sekalian. Atau orang tua, saya nggak begitu Pak, saya adil kok, adil banget. Kata dia adil, secara tidak sadar. Ternyata dia melakukan perbedaan pada saat berkomunikasi dengan anak. Misalnya nih, anak pertama anaknya kurang baik, anak kedua ini lebih baik nih ya. Anak pertama suka bikin masalah. Nah, terus bagaimana komunikasi orang tua dengan anak pertama dan kedua? Itu secara tidak disadari ada bedanya. Misalnya nyuruh makan ya, kepada adiknya, adik makan dulu ya, ayo makan sini dek. Kepada kakaknya, kakak makan dulu. Beda tuh. Sama-sama nyuruh makan, tapi dengan intonasi yang berbeda. Kakaknya tidak protes, tapi itu akan masuk ke dalam memori kakaknya. Akan merasa bahwa saya diperlakukan tidak adil. Hanya dengan cara-cara yang orang itu sendiri tidak menyadari hal itu, tapi anak pasti merasakannya. Ya. Membandingkan dengan saudara lain, memberikan contoh tuh, lihat tuh temannya, tuh lihat kakak, lihat adik kamu, itu paling tidak disukai oleh anak-anak kita. Jangan anak-anak, saya juga nggak suka ya, atau kita juga tidak suka. Akibatnya apa? Tumbuh perasaan ditolak, tidak menyukai diri sendiri, dan ingin menjadi orang lain. Dan ketika ingin menjadi orang lain ternyata dia tidak bisa, dia stres sendiri. Itu bahaya yang pertama, membandingkan anak dengan saudara atau orang lain. Yang kedua, mengeritik dan mencari kesalahan. Anak-anak TK sekarang masih baik ya, tapi Bapak sekalian, anak-anak kita ini semuanya terus berkembang. Ketika mulai masuk SD ada perubahan, kelas 4 SD ada perubahan, kelas 6 terutama masuk SMP itu ada perubahan, kelihatan banget perubahannya. Mulai bandel-bandel itu anak SMP, ABG, sampai ibunya bingung, ini kenapa anak ini ya? Waktu kecil dia penurut sekali, ketika masuk SMP kok beda. Anak juga sama, ngomongnya begitu juga. Ini ibu saya gimana sih ya? Dulu ibu saya baik, kenapa kok sekarang ketika saya SMP, perasaan ibu saya kok jadi cerewet banget sih gitu. Padahal ibunya dari dulu juga cerewet. Ya nggak berubah kan, ibunya itu juga, bukan ibu yang lain. Tetap begitu juga, tapi yang dirasakan oleh anak karena perkembangan jiwanya, dia mulai merasakan bahwa cara-cara orang tua saya ngomong sama saya ini bikin nggak enak gitu. Tapi waktu masih SD, TK nggak masalah, karena perkembangannya juga beda. Artinya apa Bapak sekalian? Interaksi dengan anak-anak SD, TK dengan SMP, SMA itu ada bedanya. Ya. Akibatnya apa? Dendam, tidak merasa aman dan nyaman di rumah, mencari tempat lain untuk mendapatkan rasa aman.
Kenapa ada dendam begitu? Ya, ya itu tadi tuh, karena mengeritik melulu. Ketika anaknya ingin bantu ibu cuci piring, gelas pecah. Terus bantu lagi, mangkok pecah. Gitu. Udah kamu jangan bantu yang begini, bantu yang lain aja. Tapi kan aku pengen belajar, Bu. Janganlah, kamu udah mecahin. Iya, kemarin kan aku nggak sengaja. Tapi kemarinnya mangkok pecah juga kan? Iya. Tapi kan nggak sengaja, Bu. Kemarin ingat piring pecah juga. Ya. Sebutin aja semua yang kalah, yang jelek-jeleknya. Jadi menyebutkan hal-hal yang salah terus-menerus. Berikutnya adalah kekerasan fisik dan verbal. Melakukan apa saja untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman, mencari perhatian dengan cara yang salah. Kekerasan fisik insya Allah tidak terjadi ya. Tapi di tempat yang lain tuh, di berita-berita tuh banyak terjadi kekerasan fisik dan verbal. Yang kedua Bapak sekalian, kebutuhan untuk merasa diakui, merasa penting dan diterima atau dicintai. Banyak ortu yang membuat anak merasa tidak berarti. Kalimatnya seperti ini contoh aja ya. Bunda, lihat aku bisa menggambar kuda. Karena sibuk, sang bunda menjawab sekedarnya saja. Apa yang dilihat dan didengar anak terekam dalam memori anak. Jadi hati-hati ya, apapun yang dilakukan oleh orang tua itu akan direkam di memori anak dan akan menjadi referensi. Apakah referensinya jadi baik atau tidak? Ya tergantung juga. Kalau ternyata di luaran sana ada yang memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada anak, maka si anak akan merasa senang dengan orang lain selain ibunya. Jadilah kita sebagai ibu yang menjadi idola anak-anak kita ya. Banyak ortu yang senang jika anaknya mau melakukan apa yang kita perintahkan. Anaknya mau melakukan apa yang diperintahkan. Kata orang tuanya, seneng dong Pak, ya kan anaknya jadi taat sama saya, jadi nurut sama saya. Terus masalahnya apa? Nih, masalahnya pastikan anak senang melakukannya, kalau tidak anak akan merasa kalah. Merasa kalah tuh disuruh-suruh melulu, ya disuruh lagi, ya disuruh lagi, dan saya nggak bisa nolak. Kalau saya nolak, berarti kamu tidak taat sama orang tua. Waduh, jadi dua-duanya nggak benar nih, nggak enak buat anak. Saya menurut perintah anak, saya jadi nggak enak, orang lagi enak-enak main game kok disuruh beli telur ke warung, ya enakan main game gitu ya. Mau nolak nggak bisa juga. Nah itulah posisi anak seperti itu. Jadi saya ini kalau nyuruh-nyuruh anak, saya sering melihat anaknya, anak lagi ngapain ya? Ini lagi asik main lah, nggak usah dah gitu, biar saya aja berangkat. Seperti itu ya. Kalau dilakukan terlalu sering, akibatnya anak ingin menunda atau tidak mengerjakan perintah orang tua agar anak merasa menang dan terpenuhilah kebutuhan merasa diakui. Nah, disitulah kebutuhannya. Jadi kalau ada anak yang membantah perintah orang tua, itu pasti ada latar belakang di balik pikiran dia. Kenapa dia melanggar perintah orang tua? Peringatan keras bagi orang tua. Ini mau dicatat ya. Jika anak tidak merasa dicintai dan diterima oleh ortu, maka mereka akan terdorong untuk mencari pengakuan bahkan di tempat yang salah. Jangan sampai itu terjadi. Ikatlah anak itu dengan kasih sayang, dengan pemahaman sehingga dia nggak pergi kemana-mana, kecuali dia tergantung sama orang tuanya karena dia merasa bangga dan senang dengan orang tuanya. Baik Bapak sekalian, cara anak mendapatkan pengakuan, mengganggu adik, membuat ulah dan sebagainya. Ini yang sering kita lihat ya. Ibunya baru melahirkan, si kakaknya mengganggu, ya. Kenapa kakaknya mengganggu? Ya, kata si kakak dalam hatinya ya. Saya terjemahkan di perintah apa kata-kata si kakak. Sejak adik lahir kok ibu maunya sama adik melulu. Seharian, semalaman sama adik melulu, aku jadi dicuekin. Padahal itu kenyataannya memang begitu kan. Orang baru melahirkan kan ada menyusui, ada mandiin, semua. Jadi kakaknya hampir dilupakan. Dan si kakak itu merasa bahwa itu adalah salah satu yang dia merasa diabaikan. Jadi penting buat Bapak Ibu yang punya anak baru lahir ya,
Selain kita perhatian sama adik barunya, kita juga perhatian sama kakaknya. Masih fokus? Masih ya? Bisa aja pertanyaan saya nggak nih? Jawab pertanyaan saya ya, silahkan di chat. Oh belum ya, kan pertanyaannya belum. Ada seorang anak, waktu dia kecil, dia penurut sekali. Tapi ketika dia menginjak remaja, dia dipenjara. Kenapa dia dipenjara? Karena menginjak remaja, betul. Kayaknya guru-guru ini fokus semua ya, kecuali yang tidak. Udah ya, lanjut ya. Jawabannya udah betul, di sini udah betul. Karena menginjak remaja, bukan karena melakukan apa-apa ya. Satu poin lagi Ibu sekalian. Kebutuhan untuk mengontrol dan merasa mandiri. Seperti apa? Nih, kebutuhan emosi ini seiring dengan pertambahan usia dan pencarian identitas diri. Jadi siap-siap Bapak sekalian, anak kita di TK, nanti di SD, SMP terus begitu ya. Ini ada perubahan-perubahan dalam pendekatan. Anak-anak itu tidak mau didikte. Tidak ingin diperlakukan seperti anak kecil dengan dinasehati. Lebih mau mendengar teman, paman, bibi mereka yang lebih muda daripada ortunya. Kebutuhan untuk mengontrol dan merasa diri mandiri. Ini merasa mandiri, padahal belum bisa mandiri. Anaknya aja yang gaya-gayaan, saya udah bisa mandiri, padahal itu belum bisa. Artinya apa? Kalau kita ini melakukan pendidikannya sama seperti anaknya ketika TK dulu, itu akan terjadi gap, akan terjadi masalah. Walaupun kenyataannya memang masih dibutuhkan pengawasan. Jadi sok mandiri anaknya ini ya. Bagaimana cara berkomunikasi dan tetap bisa memenuhi kebutuhan untuk mengontrol dan merasa mandiri? Penuhi tangki cinta anak setiap hari Bapak sekalian. Penuhi itu tangkinya. Apa itu tangki cinta? Nanti akan jelaskan pada slide yang setelah ini ya. Terus berikan apresiasi atas keberhasilan sekecil apapun, tapi tidak terkesan lebay. Tidak terkesan lebay itu kayaknya hasilnya biasa-biasa aja, tapi apresiasinya tinggi banget gitu ya. Masya Allah, luar biasa sekali gitu ya. Apa yang dilakukan? Anak nyuci piring gitu ya. Ya biasa aja ya. Yang ketiga, Bapak sekalian, gunakan pendekatan coaching dalam berkomunikasi. Sekarang saatnya saya menjelaskan apa itu tangki cinta. Ya, nih, namanya tangki. Tangki itu harus dipenuhin ya. Kalau nggak dipenuh, ya kosong gitu. Mengisi tangki cinta anak seperti ayah bunda menyemai bibit tanaman di tanah yang subur. Kalau kita menanam tanaman di tanah yang subur, itu hasilnya mudah tumbuh dan bermanfaat buat kita. Ketika kita mengisi tangki cinta anak, anak akan tumbuh, membesar, dewasa, dan dia akan menjadi anak-anak yang terpenuhi kebutuhan emosinya. Anaknya merasa aman komunikasi dengan orang tua, merasa nyaman di rumah, dan dia juga kemandiriannya juga terus dijaga dan seterusnya ya. Apa sih yang harus dipenuhi ini? Ini Bapak sekalian. Lima-limanya ini harus dipenuhi ke dalam diri anak ini. Ibu-ibu harus punya perhatian terhadap anak dengan memberikan kata-kata dukungan, apresiasi, kalimat-kalimat positif kepada anak. Anak melakukan hasil apapun kita apresiasi. Masya Allah, luar biasa, terima kasih. Itu kata-kata dukungan. Termasuk juga kata-kata dukungan adalah katakan cinta ya. Jadi orang tua ini mengatakan kepada anak, "Nak, mama cinta kamu, Umi cinta kamu, ya. Kalau Abi cinta kamu." Itu dikatakan, dibunyikan. Bukan berarti anak enggak ngomong juga udah tahu pasti, tapi dengan dibunyikan itu akan ada perasaan yang berbeda dalam diri anak. Itu kata-kata dukungan ya. Yang kedua, waktu berkualitas. Sebetulnya bukan waktu berkualitas persisnya ya. Waktunya ada dan juga mengisi waktunya itu dengan hal-hal yang berkualitas. Misalnya gini, apakah ketika orang tua bersama anak,
itu otomatis membuat anak bahagia? Kan bersama keluarga, masa nggak bahagia sih gitu? Kira-kira anak bahagia nggak? Ketika bersama keluarganya, bersama ayah dan ibu, tapi waktunya diisi dengan perintah, nasihat, tanggung jawab, berat buat anak. Ketika makan bersama, ditanya tuh anak, nak gimana ulangan matematika kamu? Gimana karate kamu? Gimana tugas-tugas kamu? Kamu yang bener dong kalau sekolah, jangan terlambat lagi ya. Main HP melulu sih. Nah, kira-kira nyaman nggak ketika bersama dengan orang tua, tapi orang tuanya ngomongnya begitu gitu? Ya nggak enak makan deh anak. Buru-buru makan, keluar dia. Ya begitu ya. Jadi waktu berkualitas itu seperti apa? Ini penting banget ya. Waktu berkualitas, gunakan orang tua masuk ke dunia anak. Kan tadi dunia anak, dunia orang tua beda ya. Orang tua masuk dulu ke dunia anak sebelum orang tuanya melakukan perintah, nasihat, atau apapun. Yang pertama, masuk dulu ke dalam dunia anak. Kalau anaknya lagi ada lomba-lomba futsal, tanyalah, gimana futsal kamu? Gimana kamu, teman kamu, apa yang membahagiakan kemarin di sekolah? Nah, itu tanya ya, apa yang membahagiakan kamu di sekolah? Itu yang ditanya. Bukan bagaimana tugas PR kamu, matematika kamu, bukan. Apalagi matematika, salah satu pelajaran yang tidak disukai. Udah tidak disukai, sering ditanya lagi. Waduh, udah berat itu ya. Nah, waktu berkualitas adalah bagaimana kita mengisi waktu dengan komunikasi yang membahagiakan. Berikutnya adalah sentuhan. Ini sentuhan ya. Sering-sering disentuh pundaknya, tangannya, kepalanya dibelai, masih anak-anak ya. Ketika makin berusia remaja, ya paling sentuhan nepuk-nepuk bahu gitu. Itu sentuhan. Berikutnya adalah hadiah. Hadiah tidak penting mahal. Yang terpenting adalah hadiah itu membuat anaknya jadi surprise. Jadi kaget karena hadiah itu ada nilainya. Buat dia ya, bukan buat orang tua. Kalau orang tua kayaknya, atau orang tua sukanya misalnya sepatu. Ya anak belum tentu suka sepatu. Jadi jangan paksakan kesukaan orang tua, diharapkan juga menjadi kesukaan anak, belum tentu juga. Hadiah, pelayanan. Nah, pelayanan ini penting juga ya. Apa pelayanan itu? Ketika anaknya belajar, tidak perlu diminta orang tuanya membuatkan teh manis atau apapun, hadapkan kepada anak-anak nih teh manis. Itu ketika anaknya belajar. Ketika anaknya asik main game nih, ya, ibu atau bapak boleh bikin teh manis juga, bawakan kepada anaknya lagi main game itu. Nak, nih minumnya. Kira-kira anaknya seneng nggak tuh? Seneng banget, udah main game ya. Tapi manfaatnya apa, Bu sekalian? Manfaatnya, ya orang tua sedang mengisi rekening emosi, ini istilah yang lain ya. Sedang mengisi tangki cinta, soalnya ada orang mengatakan rekening emosi, bisa-bisa juga. Sedang mengisi tangki cinta atau sedang mengisi rekening emosi kepada anaknya. Punya nilai kebaikan. Terus yang kedua, sambil lihat-lihat, nih anak pegang HP nih, yang ditonton apa gitu. Apakah video porno atau game atau apa. Biasanya kalau anak lagi nonton video porno, ibunya datang tuh langsung macam-macam tuh. Ada yang matiin atau apa gitu ya. Nah, ini pura-puranya gitu. Jadi pura-puranya bawa teh manis gitu. Padahal pengen tahu dia lagi ngapain gitu. Jadi banyak manfaatnya ya. Nah, itu yang disebut dengan pelayanan. Selain itu pelayanan apa lagi? Sekali-sekali boleh lakukan pelayanan, misalnya merapikan tempat tidur anak. Tapi jangan tiap hari. Kalau tiap hari nggak berasa. Sekali-sekali. Merapikan kamarnya atau apapun gitu. Itu adalah pelayanan. Baik, Bos sekalian. Ini tangki cinta, singkat aja ya. Berikutnya, teknik coaching dalam berkomunikasi dengan anak. 2 menit lagi ya Pak? Asumsinya adalah 2 menit lagi. ya. Ya. Ini 20 menit artinya nih. Asumsinya adalah ayah bunda sudah mempraktekkan yang tadi itu. Jeda, ya masih ingat ya? Kalau udah jeda terus berikutnya, nah kita bisa melakukan teknik coaching dalam berkomunikasi dengan anak. Apa saja? Yang pertama, manfaatnya sedikit intervensi dalam bentuk perintah dan nasihat kecuali untuk keadaan tertentu.
Keadaan tertentu kalau udah mepet banget ya, melanggar syariat misalnya itu nggak pakai kucing lagi. Solusi, ide, inisiatif datang dari diri anak. Tugas ayah bunda hanya memberikan pertanyaan yang memberdayakan dan apresiasi kepada anak. Kemudian udah gitu ya. Jadi contohnya apa? Nih, 1 menit lagi contohnya ya. Ketika anak main bola, bolanya masuk ke kolong lemari. Anaknya teriak-teriak, "Bu, bolaku, ambilin dong, Bu, ambilin bola di kolong lemari nih." Saat ibu lagi masak, lagi ribet tuh. "Apa nak, apa nak?" "Itu bola kolong lemari." "Oh, gitu aja nggak bisa. Nih, tuh ambil bolanya." "Makasih, Bu." Beres, selesai. Tapi itu tidak ada nilai pembelajarannya. Coba kalau misalnya, "Ada apa, nak?" "Bola aku di kolong lemari." "Oh, iya di kolong lemari ya. Ayo kita ambil yuk." "Bisa nggak?" "Nggak bisa." "Supaya bisa ngambil bola, apa yang harus kamu lakukan, nak?" "Aku nggak tahu." Ya, itu ada sapu. Diapain sapunya? "Oh iya pakai sapu ya? Yuk kita ambil sapunya, kita ambil." Berhasil tuh. Ketika berhasil dia dapat pembelajaran. Dan besok-besok lagi dia nggak butuh orang tua untuk seperti itu. Bisa menimbulkan kemandirian dan orang tua tidak memberi nasihat, tapi memberikan arahan supaya idenya muncul dari diri anak sendiri. Nah, jadi Bapak sekalian, karena sudah waktunya selesai, habis. Sampai di sini yang saya bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab, supaya apa yang saya sampaikan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Bapak sekalian ya. Semoga bermanfaat, semoga berkah, semoga juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita dari awal sampai akhir ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya Pak Bambang, mungkin ada pertanyaan dari ayah bunda semuanya. Nah, ada pertanyaan dari Bunda Galang. Assalamualaikum Pak, bagaimana cara membujuk anak agar mau makan makanan yang dimakan biasanya hanya mie, kentang goreng, dan kadang nasi goreng tanpa sayur dan buah karena nggak suka. Saya sampai merasa putus asa dan gagal dalam hal ini. Maunya makannya sama apa? Maunya berarti ada buah, ada sayur, mau makan buah dan sayur gitu Pak. Oh. 4 sehat 5 sempurna. Oh belum ya? Baik. Saya lagi buka chat biar ikut baca juga. Ya, mengenai makan ya. Mengenai makan ini, cara-cara pikiran sadarnya adalah dengan strategi yang berubah-ubah. Macam-macam anak-anak makan itu ya. Ada, kalau zaman saya dulu, istri saya ngasih makan anak itu dengan cara manggil beca. Ya, manggil beca gitu ya. Ya udah manggil beca, udah jalan aja. Sambil jalan, sambil makan, nyuap-nyuapin di beca. Sampai kapan saya makanan habis berarti beca berhenti gitu. Bayar gitu ya. Teman saya lebih parah lagi. Rumahnya teman saya itu di kampung Melayu. Kalau dia mau nyuapin anak, dia naik kereta. Naik kereta yuk, seneng gitu ya. Udah nyuapin tuh ke Bogor, balik lagi, selesai, makan selesai gitu. Itu biaya ya. Tapi kata kuncinya atau benang merahnya adalah buat anak bahagia dulu. Anak naik beca seneng deh. Kalau udah seneng tuh lupa yang lain. Termasuk lupa makanan. Dia udah seneng tuh makan apa aja. Gak usah disebutin, nak makan sayur ya, gak usah disebutin. Kalau udah naik beca, Iya, nyalain aja. punya bebas. Makan gitu ya. Jadi gitu. Itu cara-cara pikiran sadar. Pikiran sadar itu cara-cara strategi-strategi yang bisa kita lakukan ya. Ada orang tua yang melakukan ini, makanannya yang ini di blender. Ya, di blender jadi pasta atau apa gitu ya. Di
anaknya baru masuk dunia tidur, baru masuk tidur ya. Dia belum tidur, baru masuk tidur. Gelombang otak itu ada gelombang beta, alfa, theta, dan delta. Ketika anak baru tidur, itu di gelombang otaknya gelombang alfa atau theta. Itu adalah posisi gelombang otak yang mudah diberikan nasihat atau sugesti. Dan ini pernah dilakukan tahun-tahun berapa dulu saya sering berikan training hipnosis, hipnoparenting ya. Ada peserta, Pak, alhamdulillah Pak, anak saya sudah mau makan. Tapi kok makannya berantakan ya Pak ya? Gimana cara sugestinya biar makannya nggak berantakan? Wah ini apa-apa sugesti nih, repot juga nih ya. Saya sarankan ketika anaknya makan berantakan itu bukan sugesti lagi, tapi dilatih sendiri. Jadi motoriknya dia bekerja. Lama-lama dia bisa sendiri. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, temani anak tidur. Kalau anaknya nafasnya udah teratur, itu berikan sugesti kepada anaknya. Bagaimana sugestinya? Nak, mulai sekarang dan seterusnya, kamu mau makan apa saja yang ibu berikan untuk kamu. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu mau makan apa saja yang ibu berikan untuk kamu. 3 kali ya, dengan kalimat yang berbeda. Kamu mau makan apa saja yang ibu berikan, mulai sekarang dan seterusnya. Udah, tidur lagi. Besoknya kita tungguin. Kalau belum berhasil, lakukan lagi ya. Tapi kalau udah berhasil, jangan dibilang, jangan macam-macam, tumben nih gitu ya. Sugesti ya. Hipnotis tuh. Jadi itu saja ya. Baik, berikutnya. Dari Bunda Razan. Bunda Razan B3. Bagaimana cara biar anak mau mengeluarkan sampah emosinya agar inner child-nya tidak terluka di masa depan? Baik. Anak usia berapa tuh? Ya, bentar. B itu usia 5 tahun. 5. Ya. Baik. Yang diperlukan oleh anak itu adalah itu tadi tuh, memenuhi kebutuhan emosi. Jadi ada yang disebut dengan luka pengasuhan ya. Jadi saya pikir anak-anak 5 tahun kayaknya belum lama nih, baru 5 tahun hidup gitu ya. Biasanya luka pengasuhan tuh udah 20 tahun gitu, udah terpendam banget gitu. Ya artinya anak-anak usia 0 tahun 5 tahun ini tutup saja semua pengalaman buruk dia dengan pengalaman yang lebih baik. Dan pengalaman yang lebih baik itu diciptakan oleh bapak dan ibunya. Tutup itu ya, artinya kalau udah ketutup sampai dalam banget itu, dan kemudian tidak ada pemicunya, insya Allah semua memori-memori buruk itu tidak akan keluar. Pengalaman, memori tidak bisa dihapus. Dia hanya bisa ditutup dengan memori yang lain, memori berikutnya. Kalau dia tidak ada pemicu, maka memori yang lama itu tidak akan keluar. Jadi hati-hati jangan sampai ada pemicunya aja. Ya. Kalau ada pemicu itu keluar semua, tapi sebaiknya jangan. Nah, bagaimana untuk menutupnya? Bapak Ibu perhatikan bagaimana bisa memenuhi 3 kebutuhan emosi yang tadi. Kalau udah terpenuhi, insya Allah anak kita itu akan menjadi anak yang sesuai dengan cita-cita harapan orang tua. Termasuk kekhawatiran masa lalu, udah. Tapi kalau Bapak Ibu tidak yakin juga ya, tidak yakin nih, Bapak Ibu minta maaf kepada anaknya. Nak, minta maaf. Anaknya waktu tidur tadi ya, hypnosleep tadi ya. Jadi anaknya lagi tidur, ibu katakan tuh, nih ibu melulu, ayah juga ya, emang yang salah punya ibu dong gitu. Ayah dan ibu katakan, nak, ibu atau ayah minta maaf karena dulu pernah bla 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 bla. Mulai sekarang ibu berusaha untuk memenuhi kebutuhan emosi kamu. Udah gitu aja. Lakukan 3 kali kalimatnya ya, karena berulang-ulang. Sugesti itu sifatnya berulang-ulang. Nah, jadi saya pikir tidak perlu waktu untuk mengeluarkan sampah-sampah emosi ini. Bisa jadi ketika dia mengeluarkan sampah emosi, nanti khawatirnya dia terikat dengan sampah itu. Jadi teringat terus, ini bahaya juga kalau teringat terus ya. Wallah alam bisawab, itu yang bisa dijawab. Ada sekitar 2. Ya. Ya, sekitar 2 pertanyaan lagi. Selanjutnya dari Bunda Kisha. Bunda Kisha ini alumni berarti.
Bagaimana cara mengalihkan anak dengan ketergantungan gadget? Karena pada saat anak memegang HP, tidak mau disuruh makan, mandi. Kalau disuruh makan, mandi pasti akan marah. Ya, betul banget ya. Berarti anak TK juga ini ya. Ini ada juga, saya cerita, ada anak main HP. Ketika main HP bosan dia pengen keluar. Aku pengen main di luar, tapi dilarang sama ibunya, nanti aja. Nah, ini dapat juga ya. Pada kesempatan ketika anak mau main di luar. Kenapa anak suka dengan HP? Ini pertanyaan penting. Pakai ini ya? Sama aja ya. Kenapa anak suka dengan HP? Karena HP ini, ya Bapak Ibu, ada warnanya, betul. Bergerak, betul ya. Ada suaranya juga. Dan HP ini isinya pilihannya tergantung kita. Tergantung kita. Apalagi kalau main game, kita ada emosinya juga turut di situ. Jadi 5 aspek indera itu terpenuhi semua oleh HP. Secara visual dapat, auditori ada, kinestetik ada, olfaktori, gustatori, perasaan, emosi ada juga itu. Olfaktori penciuman nggak ada ya, gustatori pengecapan nggak ada. Tapi setidaknya 3 itu dapat gitu. Itu yang menyebabkan itu menarik. Artinya apa nih Bos sekalian? Kalau orang tua tuh bisa berkomunikasi dengan anak, secara visual juga menarik, secara pilihan kata juga menarik, secara perasaan itu komentarnya atau perintah orang tua itu masuk ke dalam hati anak, itu akan lebih tajam daripada pesan-pesan yang ada di HP. Jadi ini dilatih seperti itu, ya. Nah, terus bagaimana kita bisa mengarahkan anak supaya ke yang lain bukan dari gadget saja? Caranya adalah, caranya, masuklah ke dunia anak, kemudian bawalah dunia anak ke dunia dewasa. Ketika membawa dunia ke dunia dewasa, itu artinya kita sedang memberikan perintah kepada anak. Jadi ibu yang tanya tadi, jangan langsung mengarahkan anak, tapi masuk dulu ke dalam dunia anak. Masuknya bagaimana? Kita ngobrol sama anak. Anak lagi main apa nih? Lagi YouTube apa? Oh seru ya YouTube-nya ya. Oh begini, ganti YouTube yuk, ganti terus gitu ya. Kalau udah gitu, nak kita mandi dulu yuk, makan dulu yuk. Itu biasanya lebih mudah daripada langsung, nak makan dulu gitu ya. Nah akan lebih mudah lagi kalau itu nggak bisa, ada cara yang berikutnya lagi. Nak gimana kalau main HP-nya 3 menit lagi? Nggak mau, berapa maunya? 5 menit, 4 menit deh. Pokoknya 5 menit. Udah 5 menit. Tungguin 5 menit. Minimal kita punya harapan 5 menit daripada kita nggak punya harapan. Betul ya? Karena biasanya lebih komitmen dengan waktu. Itu beberapa strategi yang bisa dilakukan Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Kita mendengarkan azan dulu ya Bunda.
Ya, baik. Satu pertanyaan lagi ya Pak Bambang, satu pertanyaan lagi dari Bunda Zahwa. Ada saatnya orang tua mencoba mengoreksi Ananda, contohnya mengoreksi cara makan anak dengan tangan kanan. Qadarullah ada pihak lain yang melihat, biasanya kakek atau neneknya, dengan sudut pandang yang berbeda. Si kakek atau nenek ini tertawa karena melihat respon si anak yang lucu. Pemikiran lain si orang tua merasa jika si kakek atau nenek ini tertawa, maka proses mengoreksinya menjadi tidak dapat diaplikasikan karena Ananda merasa ada yang membackup kelakuannya dan menganggap dirinya benar. Baiknya bagaimana ya Pak menghadapi orang ketiga? Ini biasanya memang kakek nenek sayangnya berlebih. Begitu. Baik, langsung aja ya. Ini sebetulnya dalam dunia keluarga itu ada yang disebut dengan ketahanan keluarga. Dan ketika kita bicara ketahanan keluarga, itu berarti kita bicara kerentanan keluarga dan kelentingan keluarga. Lenting itu artinya fleksibel, membal. Bukan lenting piano, bukan. Itu denting. Ya. Kerentanan itu adalah ciri keluarga yang apapun yang terjadi dalam perubahan keluarga, itu akan jadi masalah. Apapun yang terjadi perubahan. Ya. Sebagai keluarga yang ingin meningkatkan ketahanan keluarga, itu perlu meningkatkan kelentingan ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam keluarga. Apa perubahan itu? Perubahan itu dari tidak punya anak jadi punya anak. Itu berarti ada sesuatu yang berubah dalam komunikasi interaksi. Ketika anak pertama ada kedua gitu ya, ketika anaknya masuk sekolah, ketika anaknya keluar dari rumah, termasuk juga ketika ada pihak yang ketiga masuk ke dalam rumah. Ini harus sudah ada antisipasinya ya. Misalnya ada pembantu rumah tangga masuk. Nah, ini juga harus ada kelentingan nih. Kelentingan maksudnya apa? Kita pikirkan kalau misalnya dia jadi pembantu rumah tangga tinggal di dalam keluarga kita, apa yang akan terjadi, apa yang harus saya siapkan. Tuh. Ketika ada kakek atau nenek tinggal di rumah kita, apa yang akan terjadi, apa yang harus saya siapkan. Karena ini perubahan keluarga terjadi ini. Termasuk juga persiapan-persiapan ketika ada pengaruh intervensi dalam melakukan pendidikan anak, atau ketika kita melakukan pendidikan anak, ada semacam resistensi karena ada orang lain, orang ketiga. Ini bukan orang lain nih, kakek kita, nenek kita ya. Ini harus diantisipasi betulnya. Tapi kalau misalnya sudah terjadi seperti ini, maka cara yang paling mungkin dilakukan adalah melakukan komunikasi yang tepat kepada keduanya, kepada kakek atau nenek dan kepada anaknya sendiri. Kalau kepada anak, itu masih mungkin, bos sekalian. Artinya ini, kalau pada saat itu kita nggak bisa memberikan nasihat, udah nggak apa-apa. Tapi ada waktu lain, kita bicara berdua dengan anak kita untuk membicarakan hal-hal yang harusnya terjadi pada saat kemarin ketika dengan kakek atau nenek. Sampaikan pada saat berdua aja ya. Ingat ya, komunikasi berdua itu lebih fokus, lebih emosional daripada di forum karena ada orang lain di situ juga ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga mengkomunikasikan kepada kakek atau nenek atau dua-duanya tentang tentang visi keluarga yang bersangkutan, termasuk tentang strategi melakukan pendidikan anak, komunikasi dengan anak itu disampaikan kepada orang tua kita, yaitu kakek dan nenek, supaya paham gitu ya. Jadi orang tua itu paham karakter kita dalam mendidik anak itu dipahami oleh mereka. Tentu saja komunikasi dengan kakek nenek adalah komunikasi yang tidak menyinggung perasaan mereka. Ya gampang lah caranya, apa sih? Ajak kakek nenek makan di warung mana yang paling enak, di rumah makan mana ya, atau kasih hadiah dulu gitu. Setelah itu baru kita ngomong. Itu umumnya manusia begitu ya. Dikasih apresiasi dulu, setelah itu baru kita ada pesan-pesannya apa. Saya kira itu yang bisa dilakukan kepada Umu Zahwa ya. Terima kasih Bunda atas Zahwa. pertanyaan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Udah habis ya? Iya Pak, apa namanya? Waktunya. Iya.
Ya, sebenarnya mungkin ayah bunda banyak yang mau bertanya, banyak pertanyaan, tapi mungkin bisa kita lain waktu. Semoga bisa bertemu dengan Pak Bambang Amin, lagi. insyaallah. Semoga bisa berkomunikasi, lebih-lebih bisa tatap muka ya Pak, bisa offline parentingnya. Ya, sudah ya Bunda, kita minta kepada Pak Bambang untuk menutup dengan doa. Silahkan Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman guru, kepala sekolah, semua yang hadir di sini, kita sama-sama akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Pak Bambang yang sudah memberikan materi, kemudian berbagi cerita, berbagi pengalaman, karena bagaimana kita mengendalikan emosi anak itu sepele-sepele tapi susah ya Pak ya. Hal yang sepele maksudnya anak-anak kita gitu. Tapi kadang kita berbenturan dengan bagaimana sih cara mengendalikannya, kadang ada yang tantrum, nangisnya sampai guling-guling gitu. Ya, Ayah Bunda, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Bu Nunik melihat siapa itu? Ayas? Oh, ada Ayas. Dadah. Terima kasih atas kehadiran Ayah Bunda, terima kasih Pak Bambang atas materi hari ini. Alhamdulillah, semoga lain kali kita bisa bertemu lagi. Ini, wah, siapa ini? Zahra. Hai Zahra, Masya Allah, Bunda semangat dan ternyata Ananda juga ikutan. Padahal dari pagi sudah sudah bergabung juga dengan Ibu Guru. Saya sebagai MC mohon maaf atas segala kesalahan. Kesalahan itu datangnya dari saya, kebaikan itu dari Allah. Kami, keluarga besar TKI Torik bin Ziyad, memohon maaf atas segala kesalahan karena ini pertemuan sebelum Ramadan ya Bu Ami ya. Senin, Selasa, Rabu anak Ananda belajar di rumah, persiapan Ramadan hari pertama, hari kedua, kemudian ketemu dengan ibu guru lagi hari Kamis, Jumat, kemudian sepekan belajar, pekan depannya lagi ada Ramadan ceria.